Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Lapas kelas 1 Gunung Sari, menemui sahabat kami Mas Fahrul yang banyak mengelola terobosan-terobosan baru di dalam Lapas kelas 1. Bagaimana memberdayakan napi untuk bisa lebih produktif dan melakukan pelatihan sehingga bisa bekerja lebih maksimal. Dan kita sementara di depan. Makasih, kita masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berkesempatan bersama teman-teman, ada Mas Sandi dan Pak Arsad, berkunjung ke Lapas kelas 1 Gunung Sari, Makassar, dan tepatnya berada di bagian rumah produktif. Kalau kita bilang bahwa ada satu bagian tempat di Lapas kelas 1 ini dijadikan sebagai pusat pelatihan napi-napi yang sudah lama menjalani masa tahanan, senior-senior lah. Nah, di sini dilatih menjahit, dan salah satu aktor yang kita ingin memberi atau bercerita sedikit kepada kita semua adalah salah satu pengusaha yang sukses di bidang garment. Usahanya ada di Bandung bersama kami semua. Mas Fahrul, selamat siang Mas Fahrul. Halo, siang. Baik-baik. Alhamdulillah. Kita? Orang Makassar, alhamdulillah sehat. Orang Bone juga dari Sulsel, luar biasa, merantau jauh-jauh dan sukses dan kembali memperbaiki daerahnya Sulawesi Selatan. Dan sebenarnya kami sangat antusias dan sangat mengapresiasi, dan beberapa kali diskusi, ini salah satu langkah inovasi bagaimana membuat satu rumah produktif, bagaimana memberi pelatihan oleh napi kepada napi sehingga bisa lebih produktif di kemudian hari. Saya ingin tanya Mas Fahrul, apa yang menginspirasi Mas Fahrul sehingga ada ide-ide seperti ini? Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anda, sedikit saya pengen tambahkan. Jadi di belakang ini bukan hanya tempat pelatihan, tetapi saya istilahkan itu 3 dimensi. Jadi latihan, kerja. Jadi bukan hanya mereka dilatih, tapi langsung mereka kerja. Jadi kalau selama ini orang selalu melakukan pelatihan yang umumnya pemerintah lakukan, mereka cuma melatih 1 hari 2 hari udah selesai. Nah, kita ini melatih sampai kurang lebih 1 bulan. 1 bulan kemudian kita langsung pekerjakan. Jadi kalau cuma dilatih tapi nggak dipekerjakan, hilang ilmunya nanti. Berarti langsung menghasilkan ya? Langsung menghasilkan. Jadi tidak cuma dilatih, tapi pekerjakan langsung. Berarti keluarga nggak terbebani lagi kirim duit apa nantinya ya, kalau udah bisa menghasilkan ini ya, penghasilan ya. Itu tujuan saya. Jadi Kakanda, membantu itu kan memang tidak mesti harus orang yang ada di luar, tetapi dengan kondisi pandemik ini membantu itu ya kalau dari dalam bisa, kenapa enggak, kan gitu. Jadi kita latih, kita pekerjakan, dan kita gaji gitu. Kita gaji dan bisa melebihi gajinya UMR, saya katakan, karena kita gaji sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin gambarannya seperti itu. Untuk anak muda cukup menginspirasi, karena saya lihat Mas Fahrul, dia mulai berbuat baik itu di tempat yang kalau kita bilang paling kerabat ya, paling sakral ya, di lapas. Jadi kalau kita lihat bahwa berbuat baik itu tidak ditentukan oleh ruang dan waktu, sehingga ada itikat baik untuk memulai itu. Dan melihat suasana lapas tadi yang hari ini saat ini
sedang istirahat. Tadi kita sempat lihat bagaimana aktivitas mereka. Dan kira-kira apa yang mereka kerjakan di sini, Mas Farul, selama proses pelatihan ini? Terus apa-apa yang misalnya bisa langsung produktif? Ini kan saat pandemi. Kira-kira apa yang berhubungan dengan garment sehingga kondisi. dibutuhkan, ya dengan kondisi saat ini dibutuhkan juga oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Oh iya, kalau pertama kan kalau untuk proses pelatihannya itu mungkin mereka pertama pengenalan mesin jahit, terus kemudian mereka sudah mulai di atas mesin jahit. Nah, selama pelatihan itu pelan-pelan kita latih juga mereka buat masker. Masker. Yeah. Jadi Luar biasa. pandemik ini kita yang dari dalam itu membantu orang yang ada di luar, karena di Sulsel khususnya saya belum melihat akan di seluruh Indonesia ada pabrik di dalam lapas. Iya. Karena dengan momen ini yang paling aman untuk orang berkumpul. Tidak selama masa pandemi ini mungkin kurang lebih sudah hampir 4 bulan tidak ada orang yang boleh pengunjung masuk. Nah, kita ini boleh masuk karena dengan sistem protokol yang sangat tinggi. Ingin berbagi inspirasi, berbagi informasi mengenai kegiatan yang ada di dalam lapas. Jadi nanti kita akan buat masker dengan APD. Jadi tidak jauh lagi orang pesan APD. Pesan di lapas. Iya. Ini terobosan luar biasa ya. Jadi APD juga bisa dibuat di lapas sehingga napi itu merasa dirinya sangat bermanfaat. Ya. Jadi dia produksi. Nah, ini catatan penting bahwa dimanapun kita bisa berbuat baik. Yang contohnya napi ini dengan model pelatihan begini, model terobosan begini bisa mensuplai, memproduksi masker dari dalam lapas ya. Iya. Kira-kira target masker per hari menurut Mas Farul bisa diproduksi berapa banyak? Kalau awal-awal seperti ini dengan kapasitas 100 mesin, saya sih melihat kurang lebih sampai 5.000 per hari. 5.000 per hari. Ya, tetapi kalau mereka sudah aktif, bisa sampai 2 kali lipat. Berarti bisa 5.000 sampai 10.000 ya? Betul. Kalau sudah mulai aktif, itu baru kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 pagi, jam 5 sore ya? sore. Nah, itu. Nah, tapi kalau mulai diberikan shift, ada shift malam, bisa 2 kali lipat lagi karena kan. Iya, betul. Ini hasil produksi mereka. Ini di selling ya, dijual ya ke instansi atau ke pemerintah atau dijual bebas? Ya, kalau untuk ini tentunya kita jual. Jual ya. Kita jual kepada terserah pemerintah. Harga yang kompetitif. Oh ya? iya pasti. Boleh diadu harga dengan dari pulau yang lain. Iya, iya. Kalau untuk harga, saya pikir kita akan berkompetisi dengan ini, dan harapan saya sih pemerintah bisa membeli hasil karyanya mereka, karena toh juga hasilnya ini buat mereka dan buat keluarganya. Karena mereka masuk kan bukan karena apa-apa, karena faktor ekonomi. Betul. Kan gitu. Berarti dengan langkah ini mereka tidak tergantung lagi sama keluarganya yang selama ini mungkin subsidi kebutuhannya apa dan lain-lain, kirim duit, karena sifatnya dia usaha, dia bisa selling, dia jualan, akhirnya dia bisa produktif ya mereka ya. Betul. Jadi mereka semua yang masuk di sini, saya wajibkan mereka mengirim kepada keluarganya. Wah, ini terbalik lagi ya? Terbalik dong. Luar biasa. Di luar ini pada tidak bisa kerja, kan Iya, gitu. iya, iya. Tetapi orang yang binaan lapas, mereka saya wajibkan untuk mengirim kepada keluarganya, karena di luar nggak bisa, kan gitu. Iya. Berarti otomatis yang dari dalam ini yang harus mensuplai keluar. Mantap, Jadi kita ya. harus ini. Ini menarik sebenarnya di saat narapidana ya
per hari ini kan dia dibatasi oleh waktu, Iya. dibatasi oleh waktu, malah sebenarnya dia tidak punya kebebasan seperti keluarga-keluarganya yang di luar sana. Iya. Tetapi kalau ini bisa berjalan produktif, malah mereka lebih bisa mensuplai Iya, iya, iya. kehidupan perekonomian keluarga mereka yang di luar. Ini Bisa menarik. produktif di dalam lapas. Oh, iya dong. Luar biasa. Jadi saya itu selalu melihat keluar daripada batas zona nyaman. Jadi orang yang membantu harus dalam posisi normal, harus dalam posisi yang kehidupan sehari-harinya. Tetapi coba kita lihat kebalikannya. Jadi ketika kita ingin berbuat, kita harus melihat dari banyak sudut pandang. Jangan cuma melihat dari sisi negatif seseorang. Toh mereka yang masuk di sini pandangan masyarakat negatif, Iya. tetapi ketika mereka di dalam sini mereka bisa membantu keluarganya, kenapa tidak? Kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi spirit untuk berbuat, karena benar-benar kita melihat saya sebagai pelaku industri di Jawa Barat, hampir semua industri yang mempunyai karyawan 1.000 atau mulai dari 300, 1.000 sampai puluhan ribu, itu sudah banyak mem-PHK dan merumahkan. Kurang lebih mungkin yang masuk, katakanlah mungkin kalau 20.000 yang masuk cuma 2.000, yang masuk cuma 3.000. Nah yang sisanya itu kemana? Kan begitu. Tidak bisa mereka. Jadi perputaran ekonominya mereka benar-benar stagnan. Mereka semua buat masker, hampir semua orang se-Jawa Barat buat masker, kan itu. Nah, dari sanalah saya berpikir, bagaimana kampungku, Kodong? Kan gitu. Bagaimana ini kampungku? Semua dengan PSBB. Dan kemudian kalau kita melihat berita hari ini, baru pertama kali ya? Oh, ini baru pertama kali? Iya. Berarti pilot project ya di lapas ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi spirit bersama buat masyarakat di Indonesia, bahwa kalau membantu nggak ada batas. Kalau membantu nggak ada ruang yang harus terpisahkan. Iya. Kan itu. Yang membantu pasti semua ada jalannya. Kan itu. Terakhir Mas Farul, Ya. Tadi kan Jangan terakhir dong, yang lama-lama. waktunya agak singkat ini Mas Farul. Tadi Ya. saya lihat ada pelatihan kan? Ya. Itu kan yang kita latih ya cenderung ekstrim ya. Ya. Berperilaku ya di luar daripada tabiat masyarakat umum, Ya. karena ini kan napi. Gimana tipsnya itu untuk menghadapi mereka ini? Dilatih, ditunjuki ya jalan yang baik, terus bisa produktif kayak gitu. Saya sih selalu melihat dari sesuatu hal yang berbeda. Iya. Saya tidak pernah melihat mereka ekstrim. Cuma memang kalau ketika dilihat daripada badannya, memang ada lukisan-lukisan Iya. di badannya. Banyak sekali tato. Tapi setelah beberapa hari saya bertanya kepada instruktur yang betul-betul menanganin beliau, ternyata mereka jauh lebih patuh, lembut. Mereka lebih lembut. Iya. Kan gitu. Dia lebih memanusiakan. Kan itu. Ya. Hari ini saya bilang siapa yang ingin masuk ke sini, tidak ada. Ya lagi-lagi karena faktor ekonomi salah satu yang menjadi dasar utama. Apa tipsnya mereka bisa mau ikut dan mau belajar? Ya tipsnya satu, Bos. Itu tipsnya satu adalah nawaitu yang harus benar-benar kita luruskan. Niat itu kita ajak mereka, kita berikan mereka gambaran bahwa hari ini teman-teman, saya nggak pernah menganggap mereka itu bagian daripada karyawan saya, tetapi mereka adalah mitra saya, kan itu. Karena tanpa mereka, ketika berbicara bisnisnya, tanpa mereka saya nggak mampu mendapatkan penghasilan, kan gitu. Jadi ini benar-benar harus seirama, berjalan, dan tidak menganggap mereka selalu hal yang negatif. Karena ketika kita memposisikan mereka adalah masyarakat yang
tidak biasanya, Iya. kan gitu berbuatnya ya, karena ya mereka masuk memang berbuat pidana ya, berbuat pidana, tapi ketika kita juga memandang mereka atau memposisikan mereka apa yang mereka selama ini lakukan, maka masyarakat mana lagi yang akan menerima mereka, kan gitu. Nah ini yang betul-betul yang harus kita rangkul, ya sama dengan bagaimana hidup di luar, tapi memang ada pola cara menyentuh mereka. Caranya adalah ya, hati ke hati memperlakukan teman-teman dengan ya memanusiakan mereka. Nah, itu mungkin yang bisa saya gambarkan. Tapi ini masih mencari bentuk. Iya, iya. Ini masih mencari bentuk benar-benar. Ini terobosan baru kan? Iya. Jadi mesti cari bentuk agak pelan-pelan lah. Iya. Slow but sure. Iya. Di mana pada saat harus halus, di mana harus ini. Ya, apa namanya, pertama-tama apresiasi dulu kepada yang baru ini. Terima kasih, Bang. Yang bikin suatu terobosan yang aneh tapi nyata. Iya. Tapi alhamdulillah setiap langkah di Parul ini tentu kita teman-teman yang ini harus support mendukung Terima kasih. apa namanya kegiatan ini, karena ini sangat luar biasa saya katakan. Iya. Karena apa yang dikatakan dari Parul bahwa ini adalah bukan pekerja, bukan apa, tapi kalau bisa dikatakan mitra binaan. Iya. Jadi kita bermitra, kita bina sehingga saling menghasilkan. Iya. Ini yang masyarakat khususnya di Indonesia, para pengusaha yang tidak punya ini. Tapi ini mudah-mudahan ini langkah awal ini bisa lebih besar. Apalagi ada saudara saya Pak Islam, dan saya nanti bisa kita mendukung. Ya, bahwa mulanya di sini sehingga para petinggi-petinggi itu yang ada di Jakarta dari Kumham apa dan sebagainya bisa nanti merespon apa kegiatannya, langkahnya Pak Adinda ini, sehingga bisa betul-betul bisa inovatif dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu barangkali menurut saya. Insya Allah kita doakan supaya kegiatan ini bisa berlanjut terus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Luar biasa bincang-bincang siang ini kita ketemu dengan anak muda Mas Fahrul yang punya terobosan baru. Tadi banyak poin-poin yang kita bisa petik bahwa kita harus mulai sesuatu itu dengan itikat baik, Ya. dan berbuat kebaikan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hal yang paling penting adalah stigma napi itu tidak seperti stigma yang kita bayangkan selama ini di masyarakat. Kalau kita sentuh dengan baik, dengan hati yang tulus, dia malah bisa berbuat lebih baik lagi terhadap kita. Mudah-mudahan punya berkah usahanya, inovasinya, dan mudah-mudahan bisa merubah karakter napi yang ada di dalam ini menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi jauh lebih produktif, dan bisa dimulai dari tempat ini. Makasih Pak Fahrul waktunya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.